Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiani Puspitasari dari kelas 11 TKJC. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan soft switch. Jadi ini tuh terbagi 7. Yang pertama teknologi satelit, yang kedua bandwidth, yang ketiga analisis kebutuhan bandwidth, yang keempat kualitas koneksi. Yang kelima analisis throughput, delay, dan packet loss. Yang keenam soft switch. Yang ketujuh fitur dan fungsi soft switch. Yang pertama yaitu teknologi satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Uplink frekuensi lebih tinggi daripada downlink frekuensi karena penguat pancar di link bawah memiliki anggaran daya catu daya yang terbatas karena berada di papan satelit, di mana satelit didukung oleh generator fotovoltaik. Dengan ini, fat loss dari downlink akan lebih kecil dan link membutuhkan daya pancar yang lebih kecil untuk mencapai rasio energi per bit terhadap noise density yang dibutuhkan EB atau No untuk tingkat kesalahan bit tertentu. Penggunaan komunikasi satelit. Keuntungannya, bandwidth yang tersedia cukup lebar, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Kekurangannya, dalam hal keamanan, yaitu transmisi data sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. Harga relatif mahal karena harga peralatan yang mahal, memakan tempat terutama untuk piringannya atau antenanya. Tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya, yaitu pertama geo, merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Di orbit ini, satelit bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. Yang kedua, yaitu geostationary Earth orbit. Satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu untuk berevolusi adalah 24 jam. Yang ketiga yaitu MEO, merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2.000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah dari orbit GEO. Yang keempat yaitu LEO, merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500 sampai 2.000 km di bawah orbit MEO dari bumi. Yang kedua yaitu bandwidth. Mekanisme bandwidth. Bandwidth capacity diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, contohnya tulisan, gambar, video, suara, dan lain sebagainya, yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Typical of bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik, seperti 60 Mbps atau 60 Mbps. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data, 60 juta bit atau megabit setiap detik. Internet connection bandwidth adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal, komputer, dan perangkat lain, dan untuk mengakses layanan seperti email dan World Wide Web. Yang B, parameter mengukur lebar bandwidth. Pertama, throughput didefinisikan kualitas dari data yang sukses ditransfer antara node per unit waktu, biasanya diukur dalam detik. Yang kedua, upstream, kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirim data dari komputer ke server. Artinya, banyak bit data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain tiap detiknya. Yang ketiga, downstream, merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita, misalnya saat kita melakukan share image, browsing, dan lain-lain. Lalu yang keempat, kecepatan atau speed. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi local area network atau disebut LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps.
Yang ketiga, analisis kebutuhan bandwidth. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Yang keempat yaitu kualitas koneksi. Jenis-jenis service TCP atau IP. Normal data user, yaitu penggunaan atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network management, layanan pada TCP atau IP yang memanajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. Streaming application. Streaming aplikasi adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Critical data application, praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Network Security Management memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall, fisik, dan virtual dari satu lokasi pusat. Administrator memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan visibilitas tingkat tinggi ke dalam perilaku jaringan, mengotomatiskan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan, dan menyediakan antarmuka manajemen tunggal untuk sistem fisik dan virtual. Network Control Traffic. Proses mengelola, mengendalikan atau mengurangi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet, oleh penjadwal jaringan. DOS Front Service. Serangan denial of service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Scavenger dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya informasi yang tersedia di internet. QoS dan faktor yang memengaruhi QoS. QoS yaitu mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay variations, perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Packet loss, kehilangan paket terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Packet reordering, fenomena terkenal bahwa urutan paket dibalik di internet. Pengubahan urutan dapat memengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Desynchronizing TCP sessions dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengirim akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Average rate atau burst size. Average rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas limit yang memungkinkan didapat dalam kondisi tertentu. Burst akan terjadi jika average rate dan dari queue lebih kecil dari setting burst threshold. Komponen pendukung QoS. Queuing atau antrian delay adalah waktu suatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan. Dalam jaringan yang diaktifkan, penundaan antrian adalah waktu antara penyelesaian pensinyalan oleh pencetus panggilan dan kedatangan sinyal dering di penerima panggilan. Signaling, penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Ini mungkin merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian sirkuit telekomunikasi dan manajemen jaringan. Berbeda dengan pengaturan manual sirkuit oleh pengguna atau administrator. Misalnya pengiriman sinyal dari ujung transmisi sirkuit telekomunikasi untuk memberitahu pengguna di ujung penerima bahwa pesan akan dikirim. Marking
Penandaan melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tajuk lapisan jaringan, dengan tujuan memungkinkan alat QoS, perangkat lain, mengklasifikasikan lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Classification mengkategorikan paket dengan memeriksa isi frame, cell, header, dan header paket. Sedangkan alat penandaan memungkinkan alat QoS untuk mengubah header paket untuk klasifikasi yang lebih mudah. Admission control, validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Congestion control, menggunakan algoritma penghindaran kongesti jaringan yang mencakup berbagai aspek skema, peningkatan penambahan, atau penurunan multiplikasi. Bersama dengan skema lain, termasuk slow start dan jendela kemacetan untuk mencapai penghindaran kemacetan. Traffic shaving, teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua datagram agar sesuai dengan profil trafik yang diinginkan. Integrate dan differentiate service. Integrate service yaitu arsitektur yang menetapkan elemen untuk menjamin kualitas layanan pada jaringan. Differentiated service, arsitektur jaringan komputer yang menetapkan mekanisme sederhana dan scalable untuk mengklasifikasikan dan mengelola lalu lintas jaringan dan menyediakan kualitas layanan QoS pada jaringan IP modern. QoS policy, dengan menggunakan throttling kebijakan QoS, membatasi lalu lintas jaringan keluar ke kecepatan throttle yang ditentukan. Yang kelima, throughput, delay, dan packet loss. Pertama, menghitung throughput. Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Pada gambar terlihat nilai dari throughput yang didapat adalah 0,272 Mbit dan sek. Ini nilainya. Yang kedua, menghitung delay. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diaktifkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuan. Rumusnya, rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Pada gambar, total delay-nya 62.03 sekon, dan total paket yang diterima adalah 3.103, sehingga jika dihitung sesuai dengan rumus yang didapatkan. Yang ketiga, menghitung paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang pada suatu jaringan paket yang disebabkan oleh tabrakan, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya TTL paket. Rumus untuk menghitung paket loss dalam kurung data yang dikirim dikurang paket data yang diterima dibagi paket data yang dikirim dikali 100%. Dari gambar di atas, nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima, paket yang dikirim dikurang paket yang hilang sama dengan 3.103 dikurang 45 sama dengan 3.058. Paket loss 3.103 dikurang 3.058 dibagi 3.013 dikali 100% sama dengan 1,45%. Ini hasilnya. Yang keenam yaitu subswitch. Pengertian subswitch, suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap VSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Komponen subswitch. Yang pertama yaitu Media Gateway Controller. Berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Yang kedua, Signaling Gateway. Suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendala dari MGC. Yang ketiga, Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan subswitch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan yang berbeda. Yang
Yang keempat, application server, elemen jaringan software yang berfungsi untuk menyediakan aplikasi tambahan, termasuk logika pelayanan dan eksekusinya terhadap satu atau lebih aplikasi atau layanan. Yang kelima, yaitu media server, fungsinya yakni untuk memperkaya software dengan kemampuan media. Yang ketujuh, fitur dan fungsi subswitch. Fungsi subswitch, teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Yang kedua, fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi subswitch dilakukan oleh media gateway. Media gateway controller yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna, serta membuat rute persinyalan ke jaringan PSTN. Signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol Magaco H.323 dan SIP. Yang keempat, fungsi interface. Subswitch memiliki interface yang disebut dengan application programming interface, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambah layanan baru. Yang B, layanan yang wajib dimiliki subswitch. Yang pertama, call transfer, sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Yang kedua, hunting group, sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Yang ketiga, call forwarding, sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan pihak ketiga. Yang keempat, conference call, istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Yang kelima, abbreviated dialing, layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5-100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Yang keenam, call waiting, layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, call forking, sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk per daring di beberapa instansi seperti telepon kantor. Yang kedelapan, call line identification present, server yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor penelpon. Yang kesembilan, CLIR, server yang memungkinkan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.